Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita kembali mau beribadah kaum wanita di hari Jumat siang ini. Walaupun kita ibadah melalui online, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan kita berserah di dalam Tuhan. Kita beribadah dengan penuh sukacita, syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Haleluya, haleluya. Rajaku
kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami atas setiap anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh tetap merasakan betapa kasih setia Allah selalu menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat setiap hati kami untuk kami mau memberi pujian yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami minta kekudusan-Mu melingkupi kami, setiap kami yang ada. Engkau akan menguduskan, menyucikan setiap hidup kami, hati, pikiran kami, setiap karakter tingkah laku kami yang tidak berkenan. Kami mohon Tuhan ampuni, sehingga siang hari ini di saat kami menaikkan pujian syukur kami, di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami benar-benar ada perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dimanapun kami berada. Di sana kami tahu Engkau ada juga ya Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengalihkan fokus kami dari ibadah kami siang ini, semua itu kami halaukan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap ibu-ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk siang hari ini, Engkau Allah yang akan menyertai, memberkati, memberikan sukacita juga Tuhan Yesus. Terima kasih, kami semua dipenuhi dengan sukacita, kami semua dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kegembiraan dari Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami siang hari ini. Ibadah kaum wanita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya ibu-ibu. Kita sekarang memulai ibadah kita dengan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur di dalam hidup kita, hari lepas hari Tuhan menolong kita, membimbing kita dan memberkati kita baik jasmani maupun rohani. Karena hari lepas hari kita selalu dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian hari lepas hari bertambah indah di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus
melanjutkan pujian kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kalau pada saat ini kami boleh dapat bersaksi, khususnya keluarga kami Simanjuntak,
atas segala kemurahannya, kebaikannya buat kami, khususnya pada bulan Februari yang kemarin, suami saya terpapar kena COVID. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dia sudah sembuh dengan kuasa dari Tuhan. Suatu kami pertama sekali dia terpapar COVID, kami tidak mengerti bagaimana merawat COVID, tetapi Tuhan berikan hikmat kepada saya. Karena suami saya tidak mau dirawat di rumah sakit, bahkan di Wisma Atlet. Karena dia berpikir nanti kalau saya di sana, siapa yang ngurus, hanya rumah sakit. Ada keluhan, dia nggak bisa ngeluh kemana dia. Karena dia tahu peraturan rumah sakit sekarang, keluarganya langsung pulang, hanya berita WA aja. Dia tidak mau dirawat di rumah sakit. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dia bisa isolasi mandiri dan dia sudah sembuh. Kami merasakan betapa mujizatnya Tuhan ada di dalam hidupnya. Begitu juga kami semua seisi rumah ini, keluarga. Boleh kami merasakan semua bahwa swab kami COVID semua negatif. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, begitu juga yang Tuhan berikan kepada kami berkat kesehatan dan berkat rohani. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Inilah sebagai kesaksian dalam hidup kami di sepanjang tahun 2021 ini, yang mana suami saya terpapar COVID. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa kami. Biarlah kita saling bantu-membantu, khususnya juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih atas segala doanya yang kami dari dalam penyakit yang terpapar COVID. Tuhan, segala doanya biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Inilah kesaksian kami sebagai di awal tahun 21 ini. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu-ibu semua, kita telah memuji-puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Biarlah kita boleh selalu bertumbuh di dalam Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Walau ku tak tahu dalam
bagimu Tuhan, kalau pada siang ini boleh kami ada, karena kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu buat kami, khususnya kaum wanita Antioquia. Kami Tuhan beribadah secara online YouTube. Biarlah Tuhan semua terberkati Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Itulah sebagai persembahan kami khusus di hadapan-Mu, karena Engkau sangat baik buat kami. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu sebagai tongkat di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesusku. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang sebentar lagi membawakan firman-Mu Tuhan. Pakailah lebih heran Tuhan. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Kuasa-kuasa iblis yang mengganggu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami hancurkan. Biarlah Tuhan berfirmanlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersembah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat siang Ibu Gembala, selamat siang ibu-ibu yang tergabung dalam kaum wanita Antioquia. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kaum wanita Antioquia. Segala puji syukur bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini kita dipertemukan dalam ibadah kaum wanita secara online. Tema firman Allah hari ini adalah tak pernah berkurang kasih setia Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan adalah sempurna, setia tanpa syarat, mengampuni, murni, mencakup segalanya, abadi, kuat, menginspirasi, dipenuhi harapan, ramah, murah hati, tidak berkesudahan, tidak pernah berdasarkan pada rupa kita, cantik atau jelek, tidak pernah berdasarkan kemampuan kita, pandai atau bodoh. Demikianlah kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karakter Tuhan Yesus adalah memberkati, memberi, dan tidak terbatas. Ibu-ibu yang tergabung dengan kaum wanita Antioquia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih ingat lagu anak-anak SD tentang kasih ibu. Syairnya mengatakan, atau salah satu syairnya mengatakan, kasih ibu kepada kita tak terhingga di sepanjang masa. Tetapi syair ini pada saat ini telah dipatahkan oleh fakta-fakta yang nyata. Ternyata kasih ibu tidak seperti itu. Kalau kita melihat berita-berita di televisi, bagaimana seorang ibu tega membunuh bayinya, seorang ibu membunuh anaknya, padahal itu ibu kandung. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama membaca bagaimana kasih yang abadi, kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Tanda kasih Allah kepada manusia yang berdosa yaitu dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dunia, kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita sama-sama periksa ayat-ayat dalam Alkitab tentang kasih Allah. Kitab Tawarikh pasal 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan.
1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan mengatakan siang hari ini kepada kita kaum wanita, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena atau bahwasanya untuk selama-lamanya, bukan hari ini, bukan untuk minggu depan, bukan untuk bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, tapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian kasih Allah kepada kita manusia-manusia yang dulunya berdosa. Karena kasih Allah kita telah ditebus dosanya melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan membaca dalam kitab Mazmur 86, pasal 86, ayat yang kelima. Mari kita sama-sama membaca kitab Mazmur pasal 86, mulai ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan Engkau mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat yang 5b mengatakan, dan berlimpah kasih setia semua orang yang berseru kepadamu. Jadi kasih setia Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus itu melimpah kepada setiap orang yang mau berseru kepadanya. Sebab itu ibu-ibu kaum wanita Antioquia, jangan kita bimbang, jangan kita cemas menghadapi perjalanan hidup kita. Jangan kita takut kehilangan kasih dari anak atau dari suami atau dari saudara, karena ada kasih setia, yaitu kasih setia dari Allah Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus yang melimpah bagi kita yang berseru kepadanya. Puji nama Tuhan. Ayat berikutnya tentang kasih setia, mari kita melihat dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Jadi biar keadaan zaman berubah, kondisi saat ini yang mungkin menakutkan, mungkin membimbangkan, jangan kita takut. Ada kasih setia dari Tuhan Yesus untuk kita, untuk selama-lamanya. Sebab itu dalam kehidupan kita kaum ibu, tetap kita selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus, berhubungan dengan Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus dalam doa-doa dan penyembahan kita. Kita harus mengasihi, mencintai firman Allah, karena disitulah kekuatan kita dan disitulah kita mendapatkan kasih setia untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tentang kasih setia Tuhan memang kita tidak habis-habis membicarakannya. Dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, banyak sekali berbicara tentang kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama periksa dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku Tuhan, karena aku huruf besar, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini saya ambil yang ayat 6a, sebab aku, yaitu Allah, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Jadi Tuhan lebih menyukai kasih setia. Sebenarnya ibu-ibu, arti kasih itu adalah cinta yang tidak
meminta imbalan. Kalau cinta manusia kan, kalau dia mencintai ya yang satunya mencintai, tapi kalau satunya tidak mencintai maka menjadi kebencian. Tapi kasih Allah adalah kasih yang tidak menuntut balas. Setia. Setia itu kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia artinya patuh, taat, tanpa membantah. Demikian Tuhan itu kasih setianya atau setianya luar biasa. Manusia seringkali berbuat dosa, manusia seringkali mendukakan hati Allah, namun Allah tetap setia. Setia menyertai kehidupan kita di saat kita senang maupun di saat kita susah. Allah adalah setia. Yang tidak setia adalah saya dan mungkin ibu-ibu yang ada dalam ibadah saat ini. Kita seringkali tidak setia. Hati kita, mungkin angan-angan kita tidak setia seperti kesetiaan Allah kepada kita, orang-orang berdosa yang telah ditebusnya. Puji nama Tuhan. Kita masih berbicara tentang kasih setia. Demikianlah kasih setia Allah kepada manusia yang kita baca di dalam ayat-ayat tadi. Bagaimana kasih manusia atau yang diminta oleh Allah, kasih manusia itu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulang kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi ini perintah Allah kepada kita, supaya kita saling mengasihi kepada saudara-saudara kita, saudara kandung maupun saudara seiman. Dan kasih itu bukan hanya satu ucapan, bukan satu kata kasih, tapi kasih itu dari hati kita. Jadi bagaimana kalau saudara kita menyakiti hati kita, apakah kita dendam? Kalau kita punya kasih, tentunya kita mau memaafkan, mau mengampuni. Kemudian ayat ini juga mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kemudian siapa yang tahu bahwa kita mengasihi? Itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri tahu hati kita mengasihi, benar-benar mengasihi, atau hanya dalam kata-kata aku mengasihi kamu atau aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melihat dari kedalaman hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian ayat berikutnya mengatakan dalam ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi setulus hati, maka firman Allah mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Walaupun kita mungkin membaca Alkitab tiap hari, tapi kita tidak bisa mengasihi, benar-benar mengasihi dari kedalaman hati kita. Maka firman Allah mengatakan, bukan saya mengatakan, bahwa kita tidak mengenal Allah. Sebab itu mari kita belajar mengasihi. Mengasihi tadi saya katakan dengan mencintai itu berbeda. Mengasihi itu mau menerima apapun. Mungkin kita disakiti, mungkin orang itu sombong terhadap kita, mungkin orang itu menghina kita. Kalau kita punya hati kasih, pasti kita
mau memaafkan. Jadi hukumnya Tuhan memang hukum kasih. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita masih berbicara tentang kasih. Kita mau sama-sama membuka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi ibu, aku mengasihi anak-anakku, maka kasih itu jangan pura-pura. Siapa yang bisa melihat kepura-puraan kasih kita? Itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memeriksa sampai kedalaman hati kita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan menginginkan untuk kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Penilaian kita melakukan hal yang baik atau yang jahat itu adalah hak mutlak daripada Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu dari hati yang baik atau dari hati yang jahat. Kemudian ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kasih itu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah saling mengasihi, ya, dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Di dalam saudara kandung, kasih persaudaraan kita memang kita harus saling mengasihi, bisa memaafkan, karena dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah tahu sampai kapan kita berjalan di dalam dunia itu. Sebab itu kita mempunyai satu pedoman. Tadi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ini memang kelihatannya mudah, tetapi berat untuk dilaksanakan. Bagaimana kalau saudara kita menyakiti hati kita, kita masih bisa saling mengasihi? Kita bisa memaafkan? Nah, pertanyaan itu jawabannya ada pada ibu-ibu sekalian. Dalam doa kita, biarlah tiap kita berdoa, minta supaya hati kita dipenuhi dengan kasih. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dikatakan kasih itu sabar. Sabar itu memang paling sulit, mudah diucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana menghadapi orang yang selalu menyakiti hati kita. Firman Tuhan mengatakan harus tetap kasih, dan harus kasih itu sabar. Sabar. Jadi kita bisa melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau tiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan adalah di dalam doa-doa kita. Kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa memiliki kasih. Seperti yang firman Tuhan katakan, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Memegahkan diri juga sama dengan sombong. Seringkali kita tidak sadari bahwa saya dan mungkin ibu-ibu seringkali memegahkan diri kita. Tapi itu Tuhan tidak suka. Karena firman Tuhan sudah menegur pada siang hari ini, kalau kita mengatakan punya kasih,
kita tidak memegahkan diri. Kemudian dikatakan ia tidak melakukan juga yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Nah, ini yang seringkali ya, pemarah itu memang mungkin hampir tiap hari ya. Saya juga demikian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, seringkali dalam hati itu mendongkol alias marah. Jadi marah itu ada yang terucap, ada juga yang marah di dalam hati. Namun firman Tuhan mengatakan kalau kita punya kasih, kita tidak boleh pemarah. Seringkali saya memperhatikan, bukan di sini, di tempat-tempat lain, ketika ada acara Natal atau acara Paskah, yang ada perayaan Paskah, perayaan Natal, itu seringkali terjadi tidak ada kecocokan, kemudian timbul marah satu dengan yang lain. Nah, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan apapun, maka Tuhan tidak mau kalau kita menjadi orang yang pemarah, mudah tersinggung. Tuhan tetap mengatakan bahwa hukum Tuhan itu yang gak bisa ditawar adalah kasih. Demikian berikutnya, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak dendam. Jadi kalau ada orang pernah menyakiti atau menyenggol hatinya, dia memang diam, tapi di dalam hatinya masih ada dendam. Nah, ini firman Tuhan mengatakan itu bukan kasih, karena kasih tidak melakukan hal-hal yang seperti saya baca tadi. Sebagai ayat penutup daripada firman Tuhan siang hari ini, yaitu pada 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara kita adalah kasih. Mari kita belajar mengasihi saudara kita, mengasihi orang yang menyakitkan hati kita, terutama saya yang saat ini membawakan firman Tuhan. Saya harus mau mengasihi orang-orang yang menyakitkan hati saya. Saya harus belajar, harus mau mengampuni orang-orang yang berkesalahan kepada kita. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita pada suatu saat datang di suatu ibadah di mana aja, kita ngasih senyum, tidak disambut dengan senyum, kita tidak boleh sakit hati, kita tetap mengasihi. Dan ini Tuhan tadi mengatakan dalam ayat penutup, demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mari pada hari-hari ini kita kaum wanita Antioquia, walaupun kita belum bisa ibadah tatap muka, ibadah kita secara online, dalam doa-doa kita doakan saudara-saudara kita, ibu-ibu yang tergabung kaum wanita Antioquia yang mungkin dalam keadaan susah, sakit. Kita doakan tiap-tiap hari dengan penuh kasih. Siapa yang tahu bahwa kita mempunyai kasih? Hanya Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tahu benar bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Mungkin banyak hal-hal yang kurang, namun kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman Allah ini, dan mulai saat ini kita harus memohon pada Tuhan Yesus supaya tiap-tiap hari kita dipenuhi dengan kasih di dalam hati dan kehidupan kita. Haleluya, terpujilah
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, tiba akhir ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan Tuhan hari ini di mana kami ibu-ibu masih bisa Tuhan beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu selama ini Tuhan. Tuhan sudah berikan kami kekuatan, sudah cukupkan semua keperluan kami Tuhan. Beri kami kesehatan juga Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu selama pandemi ini Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan, tapi Tuhan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak putus-putusnya menaikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Juga Tuhan, kami ingat ibu-ibu semua Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Tuhan juga berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan, biar mereka tetap berharap kepadamu, tetap berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami semua Tuhan, biar kami saling doa mendoakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami selalu bertemu dalam doa. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami yang akan kami lalui, yang akan datang Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan setia kepada kami Tuhan. Biar Tuhan saja yang mau tuntun kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami selanjutnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingat Tuhan
akan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Biar Tuhan juga ada dengan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kesembuhan Tuhan. Kau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga Tuhan saudara kami yang kena COVID Tuhan, biar Tuhan juga ada dengan mereka Tuhan. Tuhan yang dekat dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Engkau tidak tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan, biar mereka juga penuh dengan damai, sejahtera, sukacita dari surga. Sebagaimana kami yang mendengarkan Tuhan, yaitu kesaksian Tuhan, juga puji-pujian Tuhan. Amat terlebih Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Biarlah kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang kami tetap mau beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tetap mau menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mohon semua ini. Haleluya. Amin.